밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Rizky Nursabila, kelas 7A. Saya di sini akan mengerjakan tugas UAS dari mata kuliah Desain Penelitian Tindakan Kelas, yakni untuk mempresentasikan peningkatan hasil belajar PKN melalui metode Information Search pada siswa kelas 4 Sekolah Dasar Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang. Selanjutnya ada latar belakang, yakni peranan guru merupakan unsur yang dominan dalam menentukan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum sekolah dasar. Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memenuhi dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakteristik yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Selanjutnya ada tinjauan hasil belajar pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama ada belajar. Belajar pada hakikatnya adalah perubahan yang terjadi dalam diri seseorang setelah melakukan aktivitas tertentu. Menurut Piaget, kegiatan belajar menjadi sesuai dengan pola tahap-tahap perkembangan tertentu untuk umur seseorang, serta melalui proses asimilasi dan akomodasi dan ekuilibrasi. Dan selanjutnya ada hasil belajar. Hasil belajar pada hakikatnya merupakan perubahan tingkah laku siswa setelah melalui proses belajar. Mengejar titik tingkah laku siswa sebagai hasil belajar dalam pengertian luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya ada beberapa ranah afektif sebagai hasil belajar. Menurut Sujana 2009, dari tingkah yang dasar atau sederhana sampai tingkat yang kompleks, yaitu yang pertama ada receiving atau attending, yakni kepekaan dalam menerima rangsangan atau stimulus dari luar yang datang kepada siswa dalam bentuk masalah, situasi, gejala, dan lain-lainnya. Yang kedua ada responding atau jawaban, yakni reaksi yang diberikan oleh seseorang terhadap stimulus yang datang dari luar. Selanjutnya ada following atau penilaian, berkenan dengan nilai dan kepercayaan terhadap gejala atau stimulus tadi. Selanjutnya yang keempat ada organisasi, yakni pengembangan dari nilai ke dalam suatu sistem organisasi, termasuk hubungan satu nilai dengan nilai lainnya, penetapan dan prioritas nilai yang telah dimilikinya. Selanjutnya yang terakhir ada karakter, yakni keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Slameto 2015 menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar antara lain yang pertama ada faktor intern, adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam individu dan dapat mempengaruhi hasil belajar individu. Faktor-faktor ini meliputi faktor jasmania, faktor psikolog, dan faktor kelelahan. Selanjutnya yang kedua ada faktor ekstern. Dalam faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar seseorang yang sifatnya dari luar seseorang tersebut. Faktor-faktor ini meliputi faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Selanjutnya ada pengertian dari pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan atau juga PKN merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan pada siswa mulai dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat berlanjut. Sebagian
Pada mata pembelajaran lain, PKN pun memiliki tujuan-tujuan untuk menjadi siswa agar yang pertama, mampu berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi persoalan hidup maupun isu kewarganegaraan di negaranya. Yang kedua, mampu berpartisipasi dalam segala bidang kegiatan secara afektif dan bertanggung jawab sehingga bisa bertindak secara cerdas dalam semua kegiatan. Yang terakhir, ada bisa berkembang secara afektif dan demokratis sehingga mampu hidup bersama dengan bangsa lain di dunia maupun interaksi serta mampu bermanfaat teknologi informasi dan komunikasi dengan baik. Selanjutnya ada globalisasi. Kata globalisasi dilihat dari akar katanya berasal dari global dan sasi. Global bermakna meliputi seluruh dunia, sasi berarti proses. Jadi, globalisasi adalah proses menyatunya warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi kelompok masyarakat. Globalisasi telah mempengaruhi kehidupan manusia di berbagai belahan dunia. Bidang-bidang yang dipengaruhi oleh globalisasi antara lain yaitu yang pertama ada politik. Paham demokrasi dianut oleh berbagai negara di dunia. Pemilu dilakukan di negara-negara untuk memilih wakil-wakil rakyat. Yang selanjutnya yang kedua ada ekonomi. Globalisasi sangat mempengaruhi perdagangan ekonomi. Pemilik modal dari Jepang atau Jerman dapat mendirikan pabrik-pabrik di Amerika Serikat. Sebaliknya, para pemilik modal dari Amerika Serikat juga dapat mendirikan pabrik di negara-negara itu dan memasarkannya. Selanjutnya yang ketiga ada budaya. Musik rock merupakan salah satu wujud pengaruh globalisasi. Tak hanya itu, dari musik rock pula muncul gaya rambut, gaya berpakaian, dan bahkan gaya hidup. Selanjutnya yang keempat ada komunikasi. Kemajuan teknologi di bidang komunikasi menjadikan dunia ini seolah tanpa batas-batas wilayah. Di belahan dunia yang satu, seseorang dapat dengan mudah dan jelas berbicara lewat telepon dengan seseorang yang telah berada di belahan dunia lainnya. Selanjutnya yang kelima ada transportasi. Pada zaman dahulu dibutuhkan waktu berbulan-bulan untuk mencapai belahan bumi yang lain karena pilihan transportasi yang sangat terbatas. Namun sekarang sangatlah mudah karena sudah ada pesawat terbang. Jarak yang semula ditempuh selama berhari-hari dapat ditempuh hanya dengan beberapa jam saja. Selanjutnya yang terakhir yaitu sosial. Saat rakyat Aceh terkena bencana tsunami, masyarakat dunia langsung bergerak menolong. Organisasi sosial dari berbagai negara juga menurut membantu dan jadilah orang Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Arab Saudi, dan Turki dan sebagainya berkumpul di Aceh. Selanjutnya ada metode pembelajaran information search. Metode information search merupakan metode pembelajaran yang menggugah siswa untuk aktif mencari sendiri jawaban dengan cara bekerja sama dengan siswa lainnya. Materi pembelajaran ini bisa diambil dari sumber dokumen, buku teks, dan artikel atau informasi dari internet. Metode information search ini bertujuan memberikan dampak positif bagi peserta didik dalam menerima materi yang dibahas. Siswa dapat lebih efektif dari sekedar mendengarkan materi yang dari pengajar. Selanjutnya karakteristik anak usia sekolah dasar. Karakteristik siswa adalah melupakan keseluruhan kelakuan dan kemampuan yang ada pada siswa sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan sosial sehingga menentukan pola aktivitas dan meraih cita-citanya. Masa usia sekolah dasar sebagai masa
kanak-kanak akhir yang berlangsung di usia 6 tahun hingga kira-kira 11 atau 12 tahun. Karakteristik utama siswa sekolah dasar adalah mereka menampilkan perbedaan-perbedaan individual dalam banyak segi dan bidang, di antaranya perbedaan dalam inteligensi, kemampuan dalam kognitif dan bahasa, dan perkembangan kepribadian dan perkembangan fisik anak. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.